Saya akan taruh panahnya di sini. Ada kuda C6, D6, E6, dan bahkan A6 ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas pembukaan sisi yang utama, karena kalau dibahas semua sampai yang kecil-kecil itu akan banyak sekali. Oh ya, di sini juga ada G6, tapi ini agak lebih sideline ya, atau bukan varian utama. Oke, kita akan masuk ke D6. Kita akan bahas langkah kedua D6. Setelah D6, seperti biasa, di tiap langkahnya, baik putih maupun hitam itu mempunyai pilihan-pilihan sendiri. Yang nggak mungkin saya bahas satu persatu di sini, tapi yang utamanya adalah di sini putih biasanya memainkan D4. Lalu C kali D4. Nah, lebih utamanya di sini putih memakannya dengan kuda, walaupun memang ada juga memakannya dengan menteri menjadi Hungarian defense. Kalau kuda kali D4, lalu biasanya kuda F6 dijalankan mengancam pion di E4, dan biasanya putih akan menjaganya dengan kuda ke C3. Walaupun memang lagi-lagi selalu ada pilihan baik untuk putih ataupun untuk hitam. Di sini juga kadang sering memainkan F3 juga ya. Oke, kita akan ke varian utama, yaitu kuda C3. Nah, setelah langkah kelima kuda C3 ini, disinilah cabang yang besar ini akan berada. Jadi kalau di sini kita memainkan A6, ini akan menjadi salah satu ciri utama dari Cecilia Naidoo. Nah, jadi Cecilia Naidoo ini juga teman-teman ya, adalah salah satu opening favorit Garry Kasparov. Kenapa? Karena Cecilia Naidoo ini memberikan dinamika dan agresivitas yang sangat tinggi untuk pemain hitam. Jadi yang biasanya kalau bermain itu putih lebih unggul, itu memang benar, tapi dengan memakai pembukaan Cecilia Naidoo, ini untuk terutama teman-teman yang mainnya itu sukanya menyerang ya, ini akan sangat cocok sekali. Dan saya akan rekomendasikan teman-teman, kalau teman-teman ingin mempelajari Cecilia Naidoo untuk partai-partai klasik, mungkin teman-teman bisa lihat partai-partai Garry Kasparov, atau kalau mungkin partai-partai modern seperti sekarang, MVL atau Maxim Vachier-Lagrave itu sangat bagus sekali dalam bermain Naidoo, dan juga Anish-Giri ya. Jadi bisa dilihat kedua pemain tersebut kalau ingin bermain Cecilia Naidoo. Oke, kita lanjut. Nah, itu kalau A6. Di sini ada juga banyak yang bermain kuda ke C6. Nah, kuda ke C6 ini akan masuk ke variasi Cecilia Richter-Hauser. Nah, tapi perlu diingat juga ya teman-teman, banyak sekali langkah-langkah di Cecilia ini yang sangat mirip dan akhirnya akan transposisi. Jadi yang awalnya tadinya Naidoo ternyata bisa jadi Richter-Hauser. Atau bahkan ya kan di sini juga biasa dimainkan langkah kelima ini G6, dan ini akan menjadi Cecilia Nagat atau Dragon. Nah, ini juga suatu waktu setelah G6 gaji ke-7 nanti juga akan ada A6. Jadi penting sekali bagi seorang pemain untuk mengerti, memahami opening-opening lain ya, karena suatu waktu opening-opening tersebut bisa masuk ke opening lain, transposisi seperti yang saya bilang ya, dan kita harus tahu bagaimana menghadapinya dan atau mengantisipasinya, bukan sampai ribet. Oke, itu kalau langkah keduanya D6 ya. Dan seperti yang saya bilang, sebenarnya banyak sekali pilihan hitam ataupun putih, tapi saya akan hanya meng-cover yang pertama. Oke, kita kembali lagi ke langkah kedua. Nah, itu ini sudah banyak tadi kan panah-panahnya. Sekarang kita lihat kalau kuda ke C6. Nah, kuda C6 ini juga sering dimainkan. Nah, putih kalau mau bermain Sicilia terbuka atau open Sicilia, selalu langkah ketiga adalah D4. Tapi juga di sini putih bisa bermain C3, putih bisa bermain gajah B5. Gajah B5 ini memang teman-teman adalah langkah yang paling sering kedua setelah D4 ya. Dan ini akan masuk ke pembukaan Rossolimo ya. Jadi memang catur itu banyak sekali pembukaan dan nama-nama variasinya ya. Jadi kita juga harus tahu dan kita harus menghafal juga supaya lebih mudah untuk dikomunikasikan. Oke, lalu kita akan ke variasi utama pembukaan Sicilia terbuka, yaitu D4 dan C kali D4, kuda kali D4. Nah, di sini hitam mempunyai beberapa pilihan juga. Contohnya, kalau misalkan di sini E5, ini akan masuk ke pembukaan bisa ke Kalashnikov atau ke Sveshnikov ya. Dan biasanya setelah kuda B5 ini kita akan lihat beberapa langkah ke depan putih dan hitam. Ke pembukaan manakah ini akan masuk? Atau juga ke pembukaan Three Knights Variation ya, 3 kuda itu juga bisa. Nah, lalu kalau misalkan di sini G6 dimainkan, nah seperti yang tadi udah saya tunjukkan, G6 ini adalah ciri-ciri dari pembukaan Sicilia Naga, dan kadang-kadang untuk memakai pembukaan Sicilia Naga ini bisa dituju dengan berbagai langkah pembuka ya. Jadi contohnya misalnya kuda C6 lalu G6, walaupun sekarang tanpa D6 ini jadinya namanya adalah pembukaan Sicilia Naga dipercepat ya, jadi accelerated gradient. Ini juga ada lagi teorinya ya. Lalu misalkan di sini kita menjalankan pion ke E6, ini akan jadi pembukaan Sicilia Taimanov ya. Jadi yang tadi saya sebutkan Kalashnikov, Sveshnikov, Taimanov ya, Naidoo, itu adalah nama-nama orang yang mempopulerkan atau menemukan pembukaan-pembukaan tersebut. Jadi salah satu apresiasi kita insan catur adalah menamakan variasi tersebut sesuai dengan nama penemunya. Atau kalau misalkan nama penemunya itu kurang dipastikan, kita akan ambil daerah atau negara di mana pembukaan tersebut atau variasi tersebut ditemukan.
Oke, kita lanjut lagi. Di posisi ini yang juga teman-teman lihat, kalau misalkan di sini kuda F6, lalu kuda C3, dan di sini D6, kita kembali lagi ke pembukaan F-Trouser ya. Jadi transposisi lagi. Nah, kalau misalkan di sini E5, ini adalah ciri-ciri tadi yang sudah kita lihat juga, pembukaan Sveshnikov ya, dimana kuda akan ke B5 dan lain sebagainya. Atau kuda pun bisa sebenarnya ke B3, walaupun memang kurang bagus, tapi ada variasinya juga. Atau kuda bisa kembali ke F3 ya, dan lain sebagainya. Jadi memang selalu ada pilihan. Nah, lalu kita kembali lagi ke langkah kedua. Jadi di langkah kedua, ini banyak sekali. Contohnya kalau misalkan E6, kita akan ke langkah utama ketiga nih sekarang E6 ya. E6, sekali lagi, D4, ini adalah ciri-ciri pembukaan. Sisilia terbuka, ya, dimana putih ini membuka pusat. Lalu C kali D4, kuda kali D4. Nah, kalau di sini dimajukan pion A6, ini adalah ciri-ciri pembukaan Sisilia kan, ya. Jadi, dan di sini juga bisa terjadi banyak sekali transposisi. Contohnya, akan saya mainkan. Kalau Sisilia kan itu biasanya seperti kuda C3, kuda C7, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mau transposisi ke pembukaan lain, contohnya ke D6, di sini gajah ke E2, lalu kuda F6, rokade, gajah ke E7, ini akan masuk lagi ke Sisilia Schwenningen. Ya, jadi contoh-contoh langkah-langkah tersebut memang harus kita ketahui ya, dan kita harus tahu juga variasi-variasi yang bisa mengantar kita ke posisi-posisi yang lebih familiar untuk kita ya. Nah, lalu kita akan kembali lagi ke posisi langkah kedua setelah kuda F3. Jadi kita sudah cover D6, kuda C6, E6. Nah, kalau D6 ini agak masuk ke unusual ya, unusual second move atau langkah kedua yang kurang umum. Nah, ini biasanya pemain-pemain yang seperti yang sudah tadi saya bilang, D6 adalah ciri khas dari pembukaan dragon atau naga. Dan di sini karena belum ada lagi yang keluar, langkah G6 langkah kedua adalah Hyper Accelerated Dragon. Kalau sebelumnya kita udah kenal Dragon ya, lalu Accelerated Dragon ya, Dragon dipercepat, ini Hyper Accelerated Dragon. Jadi Dragon yang dipercepat makin dipercepat lagi ya. Jadi memang selalu ada variasi-variasi nama-nama seperti itu untuk langkah-langkah tertentu. Nah, dan untuk cara mainnya juga kurang lebih akan sama seperti Dragon atau Accelerated Dragon ya. Tapi memang ada pastinya perbedaan-perbedaan antara ketiga variasi itu. Lalu misalkan di sini A6, nah ini juga salah satu langkah Sisilia yang kurang umum juga tapi dimainkan ya, dan ini bernama Sisilia Okeli. Nah ini juga salah satu penemunya nih Okeli. Jadi bermainnya kalau tadi kita lihat kalau di sayap raja, ini bermain di sayap menteri ya. Nah itu adalah jenis-jenis Sisilia terbuka yang teman-teman harus tahu. Itu adalah Sisilia yang utama. Memang saya hanya mengenalkan saja karena untuk teorinya sendiri masing-masing Sisilia itu sangat dalam ya. Nah tapi saya juga ingin mengenalkan jenis Sisilia yang kalau itu tadi ditentukan oleh hitam, nah sekarang Sisilia yang ditentukan oleh putih. Jadi di langkah kedua, kalau bukan kuda F3, di sini hitam putih menjalankan kuda ke C3. Ini dinamakan close Sicilian atau Sicilia tertutup. Tapi ini juga bisa transposisi, ya kan? Maksudnya kalau suatu waktu nanti putih bisa memainkan kuda ke F3 lalu D4, nanti akan masuk lagi ke Sicilia terbuka, dan Sicilia mana yang akan kita tuju itu tergantung langkah dari kita. Ya. Lalu ada lagi langkah putih yang paling sering dimainkan setelah kuda selain kuda F3 adalah di sini C3. Nah, ini akan masuk ke dalam variasi Sisilia Alapin ya. Jadi banyak sekali kan teman-teman. Belum lagi saya menyebut nanti kalau misalkan ini semua tercover ya kan, ada Sisilia Gambit Mora, Smith Mora Gambit, terus juga ada Sisilia Lilienthal ya kan, dan banyak jenis-jenis Sisilia yang bahkan juga tidak atau belum dinamakan. Nah, gimana? Apakah teman-teman tertarik belajar Sisilia atau tidak? Karena bagi pemain yang bermain Sisilia itu bisa dikatakan karakternya ini penyerang. Nah, kalau misalkan bermain E4 E5 itu karakter yang lebih solid ya, lebih mencari aman. Tapi kalau sudah dilihat langkah pertama setelah E4 C5, wah ini berarti mengajak terbang. Nah, ini salah satu opening yang selalu dimainkan dan menjadi pilihan utama untuk pemain hitam jika ingin mencari menang ya. Jadi teman-teman bisa lihat terutama di pencaturan elit, kita lihat banyak yang bermain Sisilia jika mereka diharuskan menang atau ingin menang ya, terutama melawan pecatur-pecatur yang ratingnya di bawah mereka. Oke, itu saja dari saya tentang pengenalan dari pembukaan catur Sisilia. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.